Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Nazila Echa Ayudia dengan NIM 233141044. Di sini saya akan membawakan dan memaparkan sebuah materi dengan judul perubahan sosial. Di sini ada 6 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial, proses perubahan sosial, aspek perubahan sosial, teori perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, dan yang terakhir dampak perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Struktur, pola, atau fungsi masyarakat meliputi nilai, norma, dan kebiasaan, serta hubungan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi, ekonomi, budaya, politik, atau lingkungan. Selanjutnya yaitu proses perubahan sosial. Yang pertama ada akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya yang berbeda menjadi budaya baru. Yang kedua yaitu difusi, penyebaran ide atau teknologi dari satu kelompok ke kelompok lain. Yang ketiga ada asimilasi, penyesuaian suatu kelompok minoritas ke dalam budaya mayoritas. Dan yang terakhir akomodasi, penyesuaian timbal balik antara dua kelompok yang berbeda. Materi yang ketiga yaitu aspek perubahan sosial. Yang pertama ada struktur sosial, yaitu perubahan dalam hierarki sosial, mobilitas, dan peran individu. Yang kedua ada nilai dan norma, perubahan dalam keyakinan, aturan, dan etika masyarakat. Yang ketiga ada institusi sosial, perubahan dalam keluarga, pendidikan, agama, politik, dan ekonomi. Yang keempat ada budaya, perubahan dalam seni, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Yang terakhir yaitu teknologi, atau perkembangan teknologi yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Yang selanjutnya ada teori perubahan sosial. Ada 5 teori. Yang pertama yaitu teori evolusi, melihat perubahan sosial sebagai proses perkembangan dari sederhana ke kompleks. Teori yang kedua yaitu teori siklis, melihat perubahan sosial sebagai siklus yang berulang. Teori yang ketiga yaitu teori konflik, menekankan peran konflik dalam mendorong perubahan. Nah, selanjutnya teori yang keempat ada teori fungsional, melihat masyarakat sebagai sistem yang saling terkait. Dan teori yang terakhir yaitu teori interaksionisme simbolik, yaitu fokus pada interaksi sosial sehari-hari dalam menciptakan perubahan. Nah, untuk materi selanjutnya ada bentuk perubahan sosial. Ada beberapa. Yang pertama bentuk perubahan berdasarkan waktu. Perubahan lambat, yaitu perubahan yang terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama. Perubahan cepat atau revolusi, perubahan yang terjadi secara mendadak dan drastis, seringkali disertai konflik. Sedangkan berdasarkan skala, perubahan kecil, perubahan yang hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat, dan perubahan besar adalah perubahan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial berdasarkan kehendak masyarakat. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir, dan perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang terjadi secara spontan dan tidak terduga. Sedangkan berdasarkan aspek yang berubah, pada perubahan struktural, perubahan pada struktur sosial seperti sistem kelas atau politik, dan perubahan kultural, yaitu perubahan pada nilai, norma, dan budaya masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak ini sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kecepatan perubahan, sifat perubahan, kesiapan masyarakat, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, yang akan kita bahas pertama di sini yaitu dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, pada perkembangan, munculnya teknologi baru, lapangan kerja baru, dan peningkatan kualitas hidup. Dampak positif terhadap perubahan nilai yaitu terciptanya nilai-nilai yang lebih inklusif dan relevan dengan zaman. Dampak positif yang terjadi pada pemberdayaan yaitu memberikan ruang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama ada disorganisasi, melemahnya nilai-nilai dan norma sosial, dan memicu konflik. Yang kedua yaitu kesenjangan, dengan memperlebar jarak antara kelompok kaya dan miskin. Dampak yang ketiga yaitu kerusakan pada lingkungan karena pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dampak berikutnya yaitu hilangnya identitas budaya karena tergerusnya budaya lokal akibat globalisasi. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu stres dan ketidakpastian, karena perubahan yang cepat dapat menimbulkan tekanan pada mental. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.